10.000 tahun, seorang manusia terjebak dalam neraka hingga berhasil menjadi raja neraka saat ia kembali ke bumi. Bumi dan orang-orang kini berdampingan dengan sebuah sistem misterius. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Oh Kangwoo berhadapan dengan Archduke Mamon dan tak mampu mengalahkannya yang menggunakan Hell Equipment. Sinon sebisa mungkin maju tapi ia babak belur. Hingga pada akhirnya Oh Kangwoo kehilangan kesadaran dan dirasuki Demonic Energy. Demon Mamon mulai panik di hadapan Kangwoo yang kehilangan kendali. Mamon mengeluarkan serangan api dalam tubuhnya. Jangan mendekat. Kangwoo tubuhnya langsung hancur menjadi gumpalan hitam. Mamon menyadari sesuatu. Tubuh hitam seperti lendir itu jangan-jangan. Authority Predation keluar dari dalam tubuh Kangwoo dan langsung menggigit bagian tubuh Mamon. Dalam hatinya Mamon heran. Mulut-mulut mengerikan yang menggigit dan melahap daging hingga tak tersisa. Jangan-jangan Mamon yang kelabakan membelah bagian tubuh yang tergigit. Mamon kembali meregenerasi tubuhnya. Ia bilang, "Tunggu, aku salah. Aku akan mengabdi padamu, Demon King. Jadi kumohon matilah." Mamon memberi serangan api yang membakar tubuh Kangwoo. Rasakan itu, Hell Equipment yang ditempa dari core neraka ke-9. Bahkan Demon level Archduke akan kehilangan jiwanya jika terkena serangan itu. Kalau cuma Demon King yang sedang lemah, seharusnya ini bisa melenyapkannya dengan mudah. Tapi mendadak Mamon heran karena banyak demon berdatangan. Siapa kalian para cacing? Kami adalah demon dari neraka ke-8. Kami dipanggil ke sini dan telah menunggu kebangkitan Lord. Pertempuran melawan manusia mulai berbalik arah. Kami datang untuk meminta bantuan Anda. Mamon menjawab, "Aku punya urusan yang lebih penting. Enyahlah." Dalam hatinya Mamon bilang, Demon King telah mati dan bangkit berkali-kali. Aku tak boleh menurunkan kewaspadaan terhadapnya. Tapi sekarang tidak ada lagi jejak energinya. Apa dia benar-benar telah mati? Mamon lalu tertawa senang. Demon King yang selalu bertindak sombong itu pantas menerimanya. Kau tanya kenapa aku melawanmu? Karena kau sudah menjadi lemah. Hei, kalian bilang manusia itu membuat keributan. Baiklah, karena moodku sedang bagus, aku akan membantu. Ayo tunjukkan jalannya. Kemudian Demon di hadapannya heran. Lord Mamon, wajah Anda. Dari wajahnya keluar darah hitam. Mamon sontak heran. Apa ini? Ia memuntahkan darah tersebut dan seketika menyebar. Semua demon tertarik. Lord Mamon, tolong kami terserap oleh ini. Mamon panik. Ini bukan darahku. Tapi aku tahu ini sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dari darah tersebut Kangwoo kembali bangkit. Ia berkata, "Kenapa kau melawanku?" Mamon terus menghancurkan tubuh Kangwoo dengan apinya. "Kenapa kau tidak cepat mati?" Dan kemudian dari kepulan asap Authority Predation muncul dan menyerang Mamon. Mamon langsung menciptakan jarak dengan api lingkarannya. Ini adalah Hell Equipment. Siapapun dirimu, dalam keadaan lemah seperti ini tak mungkin kau bisa menghancurkanku. Dan yang terjadi selanjutnya, Kangwoo dengan berbagai macam authority muncul. Authority Blade, Swiftness, Authority of the Sky, Authority of the Blind. Dan banyak authority bermunculan mengelilingi Mamon. Mamon ketakutan setengah mati. Satan, kita salah. Monster ini, dia adalah demon dari segala demon. Barrier yang dibuat Mamon lalu hancur. Dia neraka dari neraka itu sendiri. Predator dari predator. Kita takkan pernah bisa menang melawannya. Hingga pada akhirnya seluruh tubuh Mamon termakan oleh Authority Predation. Perlahan Authority Predation masuk ke dalam sebuah celah kecil. Di dalam Demonic Sea, Kangwoo mulai sadar, rasa kantuk yang mengerikan, kelesuan kabut, rasanya tenggelam lebih dalam pun tidak terdengar begitu buruk. Kangwoo sedang digerogoti Predation. Ia lalu sadar dan berkata, "Berani-beraninya makhluk ini mencoba menelanku." Kangwoo kesal sejadi-jadinya. Aku bisa memberi tamparan untuk yang suka menggigit. Predation ketakutan dan melepaskan Kangwoo.
Dalam hatinya Kang Wu bilang, tubuhku tidak dalam kondisi baik saat ini, jadi melarikan diri ke permukaan sendirian tidak mungkin. Tapi kenapa setiap kali aku menggunakan kekuatanku secara berlebihan, aku selalu berakhir di sini, bagian terdalam dari 10,000 Gate, sebuah ranah yang bahkan diriku di masa lalu tak bisa untuk masuk. Di sana adalah Abyss. Sesuatu di kegelapan itu seperti sedang memanggilku. Baiklah, sepertinya aku harus mengunjunginya kali ini. Kang Wu menyeringai dan mencoba masuk ke dalam. Predation mencoba menghentikan. Kang Wu bilang, terima kasih atas undangannya. Oh, Kang Wu masuk. Setelah melewati celah, Kang Wu melihat sesuatu yang misterius. Jadi ini Abyss dan apa itu? Kemudian terdengar suara, kenapa itu sudah ada di sini? Kang Wu sontak kaget, apa itu? Jelas itu bukan Rip. Seluruh tubuhku merinding seolah-olah aku berdiri di hadapan sesuatu yang tak bisa kulawan. Energi di hadapanku jika diungkapkan dengan kata-kata, ini seorang dewa. Sesuatu di hadapannya ternyata adalah mata dari sosok misterius. Kang Wu sejenak berpikir, bahkan di puncak kekuatanku sebelum disegel oleh gaya sistem, aku tidak bisa melawan makhluk ini. Keberadaannya saja membuat Tyrion tampak tak berarti. Sosok tersebut berkata, waktu yang diramalkan belum tiba. Kang Wu heran, siapa kau sebenarnya dan kenapa kau ada dalam tubuhku? Sosok tersebut berkata, aku adalah sumber dari akar dari seluruh demonic energy, leluhur para demon pencipta 9 neraka. Singkatnya, kau boleh memanggilku Demon God. Kang Wu heran dalam hatinya bilang, tentu aku sedang berusaha menjadi Demon God juga, tapi aku bahkan belum memenuhi setengah dari syaratnya. Kang Wu berkata, akar atau sumber terserahlah, tapi kau belum menjelaskan kenapa kau ada dalam diriku. Aku tahu aku memakan banyak hal, tapi aku tak ingat pernah memakan seorang dewa. Demon God kemudian tertawa sambil mengeluarkan tekanan energi yang besar. Tentu saja kau tidak akan ingat, aku sudah ada di dalam tubuhmu sebelum kau jatuh ke neraka. Tentu saja kau waktu itu normal dan bukan siapa-siapa. Authority of Predation, kemampuan itu sangat cocok bagi seseorang yang terobsesi untuk melahap segalanya. Apa kau benar-benar percaya seorang manusia biasa bisa menguasai sebuah authority atau bebas menggunakan kekuatan dari sekian banyak demon yang telah kau telan? Apa tak pernah terlintas di benakmu? Kenapa kau bisa mempertahankan kesadaran manusiamu? Kang Wu kembali berpikir, aku tak pernah mempertanyakan karena aku sudah punya skill ini. Saat aku dijatuhkan ke neraka, aku hanya berpikir itu semacam skill bonus. Demon God terus bicara, manusia, apa kau ingat wajah ibumu, orang yang melahirkanmu? Biar aku perjelas, apa kau benar-benar percaya kalau kau punya seorang ibu? Tak ada kehidupan yang lahir begitu saja. Kang Wu diperlihatkan kilas masa lalunya. Semua kehidupan memiliki asal-usul, bahkan demon pun lahir dari benih demonic energy. Tapi tak pernah kau bertanya kenapa kau tak punya orang tua, kenapa kau berbeda dari anak-anak lainnya. Jawabannya sederhana, sejak awal kau memang berbeda. Kau tak pernah menjadi manusia biasa. Kau pasti juga merasakannya saat orang lain jatuh cinta, membangun persahabatan hingga hari kau jatuh ke neraka. Kau tak pernah menjalin satupun hubungan yang bermakna sampai titik kau sudah menyadarinya. Dan kemudian sosok Demon God mewujudkan diri menjadi demon putih kecil. Ia terus bicara, betapa tidak normalnya dirimu. Kau adalah... Kang Wu hanya tertawa, sudah hidup ribuan tahun dan masih saja ketemu orang bicara omong kosong. Kang Wu kesal sejadi-jadinya. Terus apa urusanmu aku punya ibu atau tidak? Demon God bingung. Bukan maksudku begitu. Kang Wu terus mengoceh. Apa urusanmu kalau aku punya teman atau tidak? Kang Wu kemudian menghilangkan keberadaannya dengan mudah. Aku tahu maksudmu. Ini cuma salah satu trik klasik fiksi bukan? Membangun latar belakang untuk pengungkapan besar.
Biar ku tebak nanti kau akan muncul dan berkata semua ini bagian dari rencana aku. Sekarang serahkan tubuhmu. Itu yang akan kau katakan bukan? Saat kau mulai bicara soal asal-usul, apa kau berharap aku nangis ternyata aku bukan manusia? Setelah perjalanan yang kulakukan sendiri ribuan tahun, kau hanya bersembunyi dan sekarang bertingkah dramatis seolah-olah ini semua milikmu. Jari tengah ini untukmu. Tubuh ini tetap murni selama 10.000 tahun. Dan kau pikir bisa mengklaim begitu saja? Demon God marah. Kau bajingan kurang ajar. Ia mulai menyerang Kang Wu. Kang Wu lalu menerima serangan tersebut dan teriak kesakitan. Demon God bilang, manusia rendahan berani bicara seenaknya. Kang Wu lalu menyadari sesuatu. Ia tersenyum. Semuanya sudah jelas. Sekarang aku paham situasinya. Kang Wu bilang, aku tak tahu siapa kau, apa rencanamu atau bagaimana kau akan melaksanakannya. Tapi aku tahu satu hal, kau tidak bisa membunuhku. Kau butuh aku bukan? Sambil bicara Kang Wu mengatur rencana. Entitas misterius ini lebih kuat. Sekarang yang penting adalah posisi. Kang Wu bilang lagi, katamu kau sudah ada dalam diriku sejak lama. Jadi singkatnya kau membuat rencana agar aku jatuh ke neraka dan memberiku authority of predation. Dan tujuanmu sudah jelas, kau ingin keluar dari sini. Aku tak tahu kenapa kau terjebak, tapi untuk bisa keluar kau butuh aku. Demon God heran, kenapa kau tidak takut pada aku? Kang Wu balik menantang, kau Demon God atau apalah, kau tak akan pernah bisa memanfaatkanku. Kang Wu menginjak Demon God, sekarang kirim aku atau kita mati di sini bersama-sama. Setelah itu beberapa waktu berlalu, Kang Wu sadar dan berada di suatu ruangan. Langit-langit ini tak kukenal. Lilith dalam tubuh Yuri berada di samping Kang Wu. Jadi kau sudah sadar Demon King. Jangan banyak bergerak dulu karena kau masih mengalami efek samping dari pembukaan gate. Kang Wu tubuhnya bereaksi. Ia kembali lemas. Lilith bilang, di sini adalah cabang guardian wilayah Tiongkok. Cheon Mujin menyiapkan ruang pribadi untukmu. Sekitar seminggu sejak perang berakhir kau baru sadar. Kang Wu bertanya, jelaskan hasil perang kemarin. Lilith menjawab, laporan 769 korban di pihak Guardian. Balak menderita luka berat saat menekan Demonic Energy yang mengamuk dengan tangan kosong. Tapi dia pulih dengan cepat dan sekarang kembali berlatih. Dan untuk Kim Sinon, aku mengevakuasinya di tengah pertempuran supaya tidak mati. Tapi dia masih belum sadar. Cederanya adalah yang terparah di antara semua kenalanmu. Dan ada satu lagi, pasukan Lucifer tampaknya bertempur melawan Kutus Demon. Saat kita menyerang Goa, wanita bernama Yuria menghubungi cabang lain untuk meminta bantuan. Aku menyadap komunikasinya dan mengetahui itu. Mendengar semua laporan itu, Kang Wu mengulurkan tangannya. Lilith, kerjamu bagus. Lilith tersenyum memegang tangan Kang Wu. Kalau begitu apa langkah kita selanjutnya, Demon King? Apa kita gunakan Guardian untuk menyerang cabang-cabang kultus lain? Kang Wu menjawab, tidak, justru sebaliknya. Hubungi pasukan Lucifer, berikan informasi yang kita peroleh tentang cabang kultus Demon pada mereka. Lily tersenyum, astaga, kau memang licik Demon King. Ngomong-ngomong, saat aku sempat khawatir saat kamu tidak bangun, aku selalu menjatuhkan semua penjaga di kamar Anda setiap malam agar bisa diam-diam masuk dan menjaga Anda. Ini bukan pengabdian, tapi kegilaan kesepian. Lilith berubah ke bentuk demon, mengeluarkan tentakelnya dan mulai menggerayangi Kang Wu. Kesedihan ini, kerinduan ini tak bisa lagi kutahan. Kang Wu tak bisa berbuat apa-apa karena masih lemas. Lilith tersenyum, Demon King, aku ingin disembuhkan dengan tidur di sisi Demon King.
Keesokan paginya Kang Wu lemas dengan bekas tentakel lilit di sekujur tubuhnya. Syukurlah keperjakaanku masih ada. Mending coba bangun dulu daripada terus memikirkannya. Sialan, efek sampingnya masih tersisa. Ini sebabnya aku benci menggunakan gate opening. Gate opening juga membuatku bertemu dengan bajingan aneh semacam dewa yang berkeliaran di abyss. Seandainya kemarin negosiasi gagal, aku pasti sudah mati. Tapi berkatnya juga aku bisa melahap Mamon. Jadi mari kita periksa apa yang sudah kudapatkan. Kang Wu memeriksa status window. Anda telah melahap Mamon Archduke Upgrade. Tried Soul Devourer telah diaktifkan. Tried Archduke Slayer telah diaktifkan. Kini Anda dapat menggunakan Authority Flames milik Mamon. Kang Wu berpikir, authority yang Mamon punya cukup kuat untuk membuatnya menempati jajaran Archduke teratas. Seharusnya berurusan dengan Lucifer akan jadi lebih mudah berkat adanya ini. Syarat kedua Demonic Spirit sudah terpenuhi sebagian. Tinggal satu jiwa Archduke lagi. Karena syarat Demonic Spirit telah dipenuhi sebagian, status cap Demonic Energy telah meningkat. Demonic Energy status telah bertambah 5. Demonic Energy status telah mencapai 135. Jalur yang terhubung pada bagian terdalam 10,000 Hell telah selesai 82,3%. Kang Wu sontak heran. Demonic Energy ini dan jalur yang hampir selesai. Bisa dibilang seluruh kekuatanku yang tersegel sudah pulih sekarang. Dulu saja aku tak bisa memanfaatkan sepenuhnya Deep Side Demonic Energy, tapi masih naik menjadi Demon King yang menguasai 9 Keys of Hell. Kalau sekarang aku bisa menggunakan 100%, aku akan bisa mencapai ranah lebih tinggi dari diriku di masa lalu. Kang Wu tersenyum senang. Bagus, di kondisiku sekarang, aku memang belum cukup kuat untuk melawan Baal yang merupakan Archduke teratas. Tapi Lucifer dan Satan, aku sudah pasti bisa menyetarai keduanya. Itu pun dengan asumsi kalau kekuatan mereka masih sama seperti dulu. Tak lama Lilith menelepon. Kang Wu, apa tidurmu menyenyak? Dalam hatinya Kang Wu kesal setelah berurusan dengan tentakelnya. Sepanjang malam tidur yang kurasakan terasa jauh dari kata nyenyak. Ia bertanya, Lilith, di mana kau menyimpan grid? Maksudku Hell of Equipment milik Mamon. Lilith menjawab, aku minta maaf tapi sama sekali kami tidak menemukan equipment di tempat kau melawan Mamon. Kang Wu dalam hatinya heran, grid tidak ada di sana. Apa jangan-jangan aku sudah memakannya bersama dengan Mamon? Tidak, sebroken apapun Authority of Predation, Hell Equipment seharusnya tidak bisa termakan. Kalaupun secara kebetulan aku memakannya, seharusnya aku menerima peningkatan kekuatan yang sesuai, tapi ini tidak. Kemudian cincin yang ia pakai bereaksi. Apa ini? Panas ini terasa tidak asing. Informasi equipment, Key of the Demonic Sea, efek 1. Interjustible, tidak dapat dihancurkan oleh bentuk fisik, magic maupun spiritual. Efek 2, Conversion, berubah menjadi senjata yang terdaftar sebagai skill, menunjukkan 34% performa senjata yang dibuat oleh Authority. Equipment Stat 1, Digestion Pending, sedang bersiap mencerna Hell Equipment Grid. Equipment Stat 2, Infusion Demonic Energy Rank, proses mencerna dimulai setelah mencapai Demonic Spirit. Ternyata grid terserap oleh cincin tersebut. Kang Wu heran, ternyata ini yang menyerapnya. Bukankah ini senjata tipe Grow? Kurasa aku jadi lupa saking seringnya menggunakan ini. Setidaknya aku tak perlu mencari grid lagi. Kemudian Kang Wu mengeluarkan air liurnya. Dengan ini yang berarti kalau aku bisa mencerna grid, aku juga bisa menyerap Hell Equipment milik Archduke lainnya. Ini membuatku penasaran akan terjadi seperti apa kalau aku serap semuanya. Lilith bertanya, apa sebaiknya periksa kembali ke tempat pertarungan lagi? Kang Wu menjawab, tidak perlu. Beritahu saja di mana kamar rumah sakit Kim Sinon. Saat Kang Wu masuk ke kamar Sinon, sudah ada Seol Ah, Echidna, dan Gaia. Seol Ah mendekati Kang Wu, jadi kamu sudah bangun, tapi jangan banyak bergerak dulu. Kang Wu merasa terharu. Ya ampun, dia pasti sangat khawatir. Matanya seperti panda begitu. Sementara itu ada yang dengan kurang ajar mengincar keperjakaan seorang pasien. Seol Ah, aku akan dedikasikan seluruh hidup ini padamu. Kemudian Kang Wu melihat kondisi Sinon yang belum sadarkan diri dengan kedua tangannya yang hilang.
Kang Wu berpikir, dengan authority regeneration lama, pasti hanya bisa menyembuhkan luka luarnya saja. Tapi dengan diminik energi yang meningkat 135, Kang Wu kemudian memasukkan darahnya pada tubuh Sinon. Authority regeneration, sebuah energi menyelimuti tubuh Sinon. Mereka semua mendadak heran, karena di sana tangan Sinon kembali pulih. Tak lama Sinon sadar. "Hyung, apa kau tidak apa-apa?" Kang Wu menjawab, "Kau baru saja bangun tapi sudah mengoceh omong kosong. Apa tubuhmu baik-baik saja?" Sinon tersenyum. "Aku baik-baik saja. Rasa sakitnya juga tidak terasa sama sekali. Tapi yang lebih penting, apa yang terjadi pada Mamon?" Kang Wu menjawab, "Mamon sudah mati. Semuanya berkatmu, Sinon." Kang Wu dalam hatinya bilang, "Kalau kau tidak mengulur waktu, kita pasti takkan mampu menghindari kemungkinan terburuk. Hebat juga kau, bajingan kecil. Semua investasi ini membuahkan hasil. Tentu saja akan lebih bagus kalau kekuatanmu bangkit dan menjadi lebih kuat. Tapi aku rasa aku kebanyakan maunya." Sinon lalu merasakan ada yang janggal. Ia gemetaran. "Hyung, aku tidak bisa merasakan tanganku." Semuanya langsung kebingungan. Kang Wu menyadari sesuatu. Sebentar, seorang pahlawan yang hilang kekuatannya setelah pertempuran dengan musuh yang kuat. Entah kenapa situasi ini terasa tidak asing. Jangan-jangan ini saat dimana Flag Awakening mulai muncul. Kemudian beberapa waktu berlalu, Sinon berlatih dengan pedangnya, tapi tangannya gemetaran tak bisa memegang pedang dengan benar. Sinon selalu mendengar suara dalam pikirannya, jadi lebih kuat. Sinon kesal, "Diamlah." Sinon berusaha sekuat tenaga memegang pedang, tapi lagi-lagi pedang itu terjatuh. Gaya dan Kang Wu melihatnya dari luar. Gaya bilang, "Sudah beberapa hari berlalu sejak ia latihan. Apa tidak masalah membiarkannya seperti ini?" Kang Wu menjawab, "Kita harus menunggu. Simpati yang tak berarti hanya akan membuat Sinon semakin bersalah. Sekarang ini kita cuma harus menunggu. Kau tidak perlu khawatir, dia pasti bisa mengatasinya." Dalam hatinya Kang Wu berpikir, dia orang yang takkan pernah menyerah melawan musuh-musuh yang kuat. Kemauannya lah yang membuat kematian terasa seperti hal yang sepele. Pertemuan pertama kami juga tidak begitu menyenangkan. Aku sampai mengeluh soal dia seperti protagonis jadi-jadian yang tumbuh lebih kuat tanpa tahu penderitaan. Tapi setelah lebih mengenal dirinya, pemikiranku mulai berubah. Belakangan ini dia terasa seperti adik bagiku. Dia akan menjadi lebih kuat lagi. Tapi bukan berarti aku perlu diam saja. Aku harus sedikit mengotori tanganku. Kang Wu lalu bilang pada Gaya, "Belakangan ini aku dapat kekuatan baru. Jadi aku berpikir mau mencobanya. Aku pergi dulu." Dalam hatinya Kang Wu menyeringai saat Kim Sinon menjadi semakin putus asa, saat mentalnya hancur dan tak mampu melawan lagi, saat dia berjuang keras sementara tubuhnya hancur. Saat itulah aku bergerak. Setelah itu Kang Wu melakukan tanding dengan Balak untuk bisa mengendalikan Hellflame yang baru ia dapatkan. Balak tersungkur. "Demon King memang luar biasa, tapi apa yang Anda pikirkan?" Kang Wu menjawab, "Tidak, sreg saja. Aku tak menyangka authority milik Mamon akan sesulit ini digunakan, dan kau juga tidak melawan dengan serius." Balak menjawab, "Aku terus terang saja, diminik energi ini telah menjadi padat, tapi..." Lilith melihat pertarungan dari atas. "Aku tidak seperti Balak yang bertanggung jawab atas pertempuran. Agak sulit memberikan jawaban yang pasti. Tapi satu hal yang jelas." Lilith mendekati mereka dan bilang, "Kamu terasa lebih lemah dari biasanya, Demon King. Bahkan caramu menangani authority terasa lebih kikuk daripada Mamon. Kalau kamu melawan Mamon di posisi itu, kamu pasti sudah akan merasa sangat kesulitan." Kang Wu terdiam dan berpikir, memang kalau dibandingkan dengan Mamon hasilnya cukup kasar. Tapi apa boleh buat, Mamon sudah menggunakan authority ini selama puluhan ribu tahun. Dan untuk menghadapi Lucifer yang bahkan levelnya lebih tinggi dari Mamon, aku perlu bisa mengendalikan authority of flame dengan lebih baik lagi saat bertempur. Jadi pada akhirnya tetap harus mencoba dan latihan.
Kang Wu lalu tersenyum. Setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu, berlatih sudah tak terasa bermakna lagi. Aku jadi merasa nostalgia sekarang. Kang Wu bilang pada mereka, aku perlu kalian semua berlatih denganku. Balak menjawab, aku sudah di sini, kenapa tidak berlatih denganku saja? Kang Wu menjawab, justru karena kondisimu sekarang tidak prima. Setiap kali kau terlalu banyak bergerak, aku bisa tahu kau sedang kesakitan. Balak keringat dingin mendengar itu. Maaf Demon King. Kemudian Baljak membuat tingkalan sihir berusaha mengobati Balak. Kang Wu bilang, biarpun dibantu mereka berdua, kau tetap menekan energi dari Aceduk menggunakan tangan kosong. Mustahil tubuhmu pulih secepat itu. Kang Wu kemudian mengeluarkan darahnya. Minumlah ini. Balak merasa tak enak, tidak perlu menggunakan Authority of Regeneration, nanti bisa sembuh sendiri. Kang Wu menyela, tidak usah banyak bacot, cepatlah, kau perlu segera pulih agar bisa membantuku latihan. Mendengar itu Balak menangis dan terbawa perasaan. Demon King, aku akan mengikutimu seumur hidupku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.